Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Kita sudah berada di akhir atau di penghujung masa Advent tahun 2020 ini. Itu berarti renungan santai kali ini adalah renungan untuk hari Minggu Advent keempat tahun B. Di Advent keempat ini, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan peristiwa di mana saat Bunda Maria mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel. Apa yang terjadi pada waktu itu? Atau bagaimana reaksi Bunda Maria saat itu? Apa yang dialami oleh Bunda Maria ketika mendapatkan kunjungan dari malaikat itu? Dan apa yang menjadi refleksi iman bagi kita dari peristiwa ini? Silakan persiapkan hati Anda untuk mengikuti atau mendengarkan renungan ini. Sebelum kita merefleksikannya, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan bacaan Injil hari Minggu Advent keempat tahun B yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Inilah Injilnya. Pada suatu hari Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, putra yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Putra Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Santo Paulus, Injil yang saya bacakan tadi berkisah tentang malaikat Allah mengunjungi Bunda Maria. Apa tujuan malaikat Allah ini yang disebut dengan malaikat Gabriel mengunjungi Bunda Maria? Tujuannya adalah untuk menyampaikan kabar dari Allah kepada Bunda Maria. Malaikat Gabriel berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi." Pada tahap ini sebenarnya Allah sendirilah yang datang mengunjungi Bunda Maria lewat malaikatnya. Itu berarti Allah sendirilah yang mempunyai inisiatif untuk memilih Bunda Maria sebagai bunda yang akan mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus. Makanya malaikat itu berkata, menyapa Maria dengan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saat kita mendengarkan kisah Injil ini, kita akan mudah mengatakan bahwa inilah kabar baik, kabar sukacita, atau kabar gembira. Akan tetapi pada Bunda Maria waktu itu, kabar ini adalah kabar yang aneh atau berita yang sangat membuat dia terkejut. Mengapa aneh dan membuat Maria terkejut? Sebab waktu itu Bunda Maria belum menikah, belum mempunyai suami. Bagaimana mungkin dia akan mengandung gitu loh.
Jadi kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Bunda Maria atau reaksi Bunda Maria pada waktu itu saat mendengar pernyataan malaikat Gabriel itu. Bunda Maria pasti merasa terkejut, kaget, bertanya-tanya, mungkin sampai galau juga. Makanya malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi malaikat Allah itu melihat Bunda Maria saat itu merasa ketakutan. Akhirnya malaikat itu menenangkan dia dengan berkata, "Jangan takut hai Maria." Ketakutan Bunda Maria waktu itu sangat beralasan. Alasannya adalah karena Bunda Maria belum menikah, belum mempunyai suami. Dia baru masih sebatas bertunangan dengan Yusuf. Bunda Maria terkejut bukan hanya karena dia statusnya belum mempunyai suami, akan tetapi dia takut hal yang akan menimpa dia suatu saat adalah hal yang terburuk. Karena hukum yang berlaku pada waktu itu, seorang perempuan yang hamil di luar nikah atau seorang wanita yang hamil tanpa mempunyai suami, dia harus dihukum dilempari dengan batu sampai mati. Jadi Bunda Maria merasa ketakutan kalau hal itu sampai menimpa dirinya sendiri. Nah, satu hal yang menarik dari sikap Bunda Maria ini adalah di tengah ketakutannya, di tengah keresahannya itu, Bunda Maria justru menyerahkan semua kegundahan hatinya itu kepada kehendak Allah dengan berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," atau istilah yang sangat terkenal, "Fiat voluntas tua." Sahabat Santo Paulus, peristiwa di mana Allah mengunjungi Bunda Maria lewat malaikatnya juga menjadi contoh peristiwa di mana Allah selalu mengunjungi kita secara pribadi. Allah selalu mengunjungi kita saat kita merasakan ketakutan, merasakan kegelisahan, kegundahan, ketidakmenentuan dalam hidup, dan juga dalam kegalauan yang kita alami. Allah mengunjungi kita untuk menghibur kita saat kita berada dalam kesusahan, duka cita, kelemahan, dan lain-lain. Kunjungan Allah ini bisa kita dapatkan lewat orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang peduli kepada kita. Itu berarti ketika kita mengalami kegelisahan, kegalauan, kesedihan, dan lain semacamnya, Allah hadir menghibur kita lewat orang-orang yang peduli atau orang-orang yang mencintai kita. Kita harus menyadari itu. Sementara itu, Allah juga seringkali hadir mengunjungi kita untuk mengajak kita berbuat sesuatu kepada orang lain. Allah menuntut kita untuk memberi atau berbuat sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Dengan kata lain, Allah selalu hadir kepada kita lewat orang miskin yang meminta sesuatu kepada kita. Tapi yang jadi masalah adalah kadang kita tidak pernah menyadari hal itu. Kita tidak menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita karena kita menutup diri pada Allah, yang akibatnya kita selalu merasa ditinggalkan oleh Allah. Kita juga tidak menyadari kehadiran Allah lewat orang-orang yang kita kasihi. Demikian juga kita tidak menyadari kehadiran Allah lewat orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan dari kita, sehingga ketika seorang memohon sesuatu dari kita, kita tidak menghiraukannya atau kita cuek begitu saja. Nah, sahabat Santo Paulus, marilah kita selalu berusaha peka terhadap kunjungan Allah ini supaya hidup kita selalu diliputi dengan sukacita dan damai. Kita tiru spirit Bunda Maria dengan spiritnya itu Fiat voluntas tua, di mana agar semua yang kita alami, kita rasakan, kita serahkan semuanya itu kepada kehendak Allah. Minggu Advent keempat disebut juga dengan Minggu Perdamaian atau Peace. Ini mengandaikan bahwa selama 3 minggu masa Advent ini kita sudah melakukan pertobatan dalam diri kita. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kita sudah menjalin rekonsiliasi dengan Allah, dan itu berarti kita sudah berdamai dengan Allah itu sendiri. Nah, karena kita sudah berdamai dengan Allah, maka saatnya lah kita mempersiapkan hati kita untuk kedatangan Kristus itu. Kita siapkan hati kita, kita buka pintu hati kita lebar-lebar supaya Tuhan yang kita nanti-nantikan itu hadir dan tinggal di dalam hati kita masing-masing. Dan dengan demikian kita akan semakin dipenuhi dengan sukacita dan damai. Mohon Tuhan
Tuhan